Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, NIM E2019-2089. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MBI, tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, atau bisa dikatakan ekonomi 4 sektor. Nah, ekonomi 4 sektor ini meliputi produksi, rumah tangga, negara, dan luar negeri. Perekonomian terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, jadi di sini terdapat suatu impor dan ekspor suatu barang. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri perekonomian terbuka. Nah, jadi perekonomian ini daya saingnya itu sangat meluas, bahkan sampai ke luar negeri. Selanjutnya yaitu tentang konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, kalau ekonomi tertutup itu hanya terdiri dari 3 pasar. Yang pertama produksi, yang kedua rumah tangga, yang ketiga negara. Nah, kalau perekonomian terbuka ini terdiri dari 4. Yang terakhir yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengembangan 3 sektor. Yang pertama yaitu permintaan agregat di pasar atau di pasar barang. Nah, jadi kalau dulunya misalkan permintaannya itu pada ekonomi tertutup hanya 10 misalkan. Nah, jadi ketika di pasar perekonomian terbuka ini bisa lebih tinggi karena bukan hanya dalam negeri tetapi di luar negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Nah, misalkan kalau pada perekonomian tertutup uang yang beredar per tahun itu 10 triliun. Nah, kalau pada perekonomian terbuka ini bisa jadi uang yang beredar per tahun itu bisa 20 triliun karena bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Nah, misalkan di dalam negeri itu harga gula itu 10.000. Nah, karena permintaannya itu bukan hanya di luar negeri, bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri, itu bisa jadi lebih meningkat harganya karena permintaan suatu barang menyangkut lebih luas. Selanjutnya tentang faktor penentu ekspor. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Misalkan Jepang itu memproduksi HP dan
Amerika itu memproduksi HP. Nah, karena HP-nya itu lebih bagus dari Jepang, maka Indonesia itu akan mengimpor HP dari Jepang karena kualitasnya itu lebih bagus dari yang Amerika Serikat. Yang ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Nah, misalkan Indonesia itu mempunyai batik, sedangkan dari Brunei Darussalam itu sangat menyukai batik tersebut. Nah, maka batiknya yang dari Indonesia ini akan diekspor ke Brunei Darussalam. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Nah, misalkan di Cina itu memproduksi mobil bisa terbang. Kemudian di Indonesia ini tidak ada mobil yang bisa terbang, maka Indonesia itu akan membeli mobil yang dari Cina. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang menentukan impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Nah, misalkan pendapatan negara itu lebih banyak, nah maka negara tersebut akan mengimpor suatu barang yang bagus. Atau misalkan pada manusia, ketika pendapatannya banyak, maka secara otomatis manusia itu akan membeli suatu barang yang mewah. Faktor yang kedua, inflasi dalam negeri. Nah, misalkan inflasi di dalam negeri ini terjadi secara terus-menerus, maka negara tersebut akan mengimpor dari luar negeri karena harganya, misalkan di Indonesia itu harga gula 100.000 dan di luar negeri itu harga gula 50.000. Jadi karena di dalam negeri itu terjadi inflasi, maka negara itu akan mengimpor dari luar negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Nah, misalkan Indonesia itu membuat sepeda motor dengan sepeda motor yang sangat canggih, dan Jepang pun membuat sepeda motor lebih canggih dari Indonesia. Nah, maka Indonesia itu akan mengimpor suatu barang dari negara Jepang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Nah, misalkan di Malaysia tersebut tidak ada batik atau batik membatik, dan di Indonesia itu batik sudah terkenal. Jadi Malaysia itu mengimpor batik dari negara Indonesia. Selanjutnya tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, di sini ada penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat dirumuskan dengan AS, kalau pengeluaran agregat dirumuskan dengan AE. Kalau pendapatan nasional dirumuskan dengan I besar. Jadi, penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri dan yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu AS sama dengan Y besar tambah M besar. AS itu penawaran agregat, Y besar itu pendapatan nasional, dan M besar itu impor. Penawaran agregat meliputi
5 komponen pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri. Investasi swasta itu dirumuskan dengan I besar. Pengeluaran pemerintah itu sama dengan G besar kali I. Ekspor dan pengeluaran atas impor, persamaannya yaitu AE sama dengan J besar DN tambah I besar tambah G besar tambah X besar tambah N besar. AE itu penawaran agregat, CDN itu rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri. I besar itu investasi swasta, G besar itu pengeluaran pemerintah, X besar itu ekspor, M besar itu impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Persamaannya C besar sama dengan C besar DN kecil tambah M. C besar itu pengeluaran, CDN itu pengeluaran dalam negeri, kemudian M besar itu impor. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C besar tambah I besar tambah G besar tambah X besar. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y besar tambah M besar sama dengan C besar tambah I besar tambah G besar tambah X besar. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y besar tambah M besar sama dengan C besar tambah I besar dikurangi G besar tambah X besar sama dengan Y besar sama dengan C besar tambah I besar kurangi G besar tambah buka kurung X besar dikurangi M besar. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C besar sama dengan C besar D kecil tambah M besar. Untuk ditabung sebanyak 5. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y besar kurangi D kecil sama dengan C besar tambah S besar atau Y besar sama dengan C besar tambah S besar tambah D besar, di mana D besar merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y besar itu pendapatan nasional. Y besar sama dengan C besar tambah Y besar tambah G besar tambah buka kurung X besar dikurangi M besar berkurung. Sehingga demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku. Persamaannya C besar tambah I besar tambah G besar tambah buka kurung X besar kurangi M besar tutup kurung sama dengan C besar tambah S besar tambah G besar. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan ini di tahun 1997.
prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran. Nah, kejujuran ini menjadi prinsip dasar dari suatu perekonomian. Dan tolak ukur, tolak ukur ini seperti kualitas. Misalkan kualitasnya bagus, misalkan kualitas barang tersebut tidak bagus, maka katakanlah kepada pembeli itu bahwa kualitas barang ini tidak bagus. Jadi kejujuran yang paling utama dalam perekonomian Islam, kepercayaan dan ketulusan. Nah, jadi orang itu dapat dipercaya oleh orang lain. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi Islam itu menganjurkan kepada kita untuk perdagangan antara internasional, antara nasional, bukan hanya perdagangan senasional saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.